Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview buku ke-8 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan identitas diri saya. Nama lengkap saya Yohanes Leonardus Lalu, NIM 16230300010. Saya dari kelas A regular sore semester 9. Oke, langsung saja pada hasil review buku yang ke-8 dengan judul Lembaga Nasional Penelitian Ekonomi dan Sosial, Studi Ekonomi dan Sosial, Pengangguran, Masalah Kebijakan. Perubahan struktur. Dalam makroekonomi, output dan lapangan kerja, state of art secara implisit dianggap telah diberikan, namun dalam jangka panjang hal itu jelas perubahan dalam keadaan seni, yaitu inovasi yang produktif dari proses barang dan jasa memiliki pengaruh yang kuat pada pola dan volume pekerjaan. Di bagian ini kami mengeksplorasi berbagai aspek dampak perubahan dan pekerjaan. Yang paling berkelanjutan, sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru, yaitu subjek dari bab pertama. Tinjauan singkat menunjukkan teori ekonomi mengakui kemungkinan akan pengangguran teknologi yang bertahan lama. A priori seseorang akan menghadapkan adanya percepatan perubahan teknis pengangguran yang lebih tinggi. Namun, pertumbuhan produktivitas melambat yang telah terjadi sejak tahun 1973 di dunia bagian barat yang menimbulkan tanda tanya melawan tesis dari buku ini. Namun dalam tanda kurung kami mempertimbangkan apakah keajaiban produktivitas terjadi di Inggris selama tahun 1990-an bisa menjadi pendapat bahwa apapun kinerja ekonomi selama ini dan efek penuh teknologi informasi atau TI belum dirasakan, dan yang terpisah adalah dikhususkan untuk sejumlah survei tentang penggunaan teknologi informasi saat ini dan yang diharapkan. Bagian kedua, pertanyaan upah. Dari sekian banyak hubungan antara upah dan pekerjaan, di antaranya paling banyak menonjol pada waktu yang berbeda. Dalam model ekonomi klasik, level pekerjaan ditentukan oleh tindak upah real. Dalam pendekatan itu, pengangguran paksa telah terjadi. Di dunia nyata, upah adalah biasanya dikontrakkan dan dibayar dengan uang, dan upah real kemudian tergantung tentang bagaimana harga selanjutnya berperilaku. Bab pertama dari bagian ini mengeksplorasi dengan bantuan bukti statistik dan perbandingan internasional, hubungan yang kompleks antara upah nominal, upah real, dan pekerjaan. Kesimpulannya adalah bahwa untuk sebagian besar periode pasca perang, masalah upah yang signifikan bagi Inggris tidak terlalu nyata, tetapi kecenderungan kenaikan upah nominal atau inflasi upah menjadi agak terlalu besar. Apakah ada pekerjaan penuh atau pengangguran? Akibatnya pemerintah semakin menggunakan kebijakan
menggunakan kebijakan siapa konsekuensinya adalah pengangguran yang lebih tinggi dengan harapan mengurangi upah inflasi. Tiga bab berikut mengeksplorasi alternatif kebijakan yang mana telah disarankan untuk mengatasi kecenderungan tersebut. Studi upah telah diusulkan sebagai sarana untuk meningkatkan lapangan kerja dalam sejumlah konteks. Di antaranya, gagasan bahwa tujuan devaluasi dapat dicapai tanpa memprovokasi efek langsung pada klaim upah nominal. Bagian ketiga, kebijakan makroekonomi. Selama seperempat abad setelah perang, doktrin ini adalah kebijakan fiskal harus bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi, dan bukan hanya anggaran itu diterima secara umum oleh ekonom dan pemerintah Inggris. Ortodoksi baru dari manajemen pemerintahan tentang di akhir tahun 1970-an, baik dengan percepatan inflasi dan doktrin monetarisme yang untuk waktu singkat mendikte kebijakan pada awal tahun 1989. Sejauh mana yang jika ada pemerintah dapat menentukan tingkat pekerjaan menjadi masalah kontroversi akut. Hal ini adalah yang pertama dari dua kesulitan menghadapi siapapun yang mencoba melakukan analisis objektif. Kesulitan lainnya adalah bahwa ekonomi Inggris tidak mandiri. Peraturan pemerintah ditunjuk untuk memprovokasikan pekerjaan di Inggris, mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan. Efek pada pekerjaan di negara lain, seperti halnya kebijakan negara lain akan berdampak pada pekerjaan di sini. Hal itu kesulitan dan telah diperparah oleh fakta bahwa keterbukaan dari ekonomi Inggris tidak konstan dan kerangka kelembagaan di mana ia bekerja juga berubah. Di bawah sistem Bretton Woods, nilai tukar ditetapkan tetapi dapat diubah dalam keadaan tertentu. Sistem itu telah rutin pada awal tahun 1970-an, sejak saat nilai tukar telah mengembang atau telah diperbaiki sehubungan dengan beberapa mata uang yang membangun sehubungan dengan orang lain, seperti dalam nilai tukar Eropa mekanisme atau ERM. Bagian keempat, dimensi internasional. Keterbukaan melibatkan migrasi orang atau pedagang, barang dan jasa, dan pergerakan modal. Arti penting keterbukaan bagi perekonomian adalah diperiksa dalam konteks terhadap deregulasi yang beruntun. Kedua domestik dan internasional sejak perang dan rezim internasional yang berada dari Bretton Woods hingga tahap internasional yang terbaru berhasil mengembang. Berikut analisis situasi di mana dimensi internasional membantu atau menghalang kebijakan pekerjaan rumah tangga. Perhatian khusus diberikan pada pergerakan modal dan nilai tukar. Pembahasan dilakukan secara umum, lalu dipersempit ke dimensi Eropa, khususnya EMS, dan nilai tukar mekanisme pasar tunggal, dan kemungkinan pemerintah Eropa dengan leverage anggaran yang signifikan. Kesimpulan yang jelas adalah pencapaian bahwa aspek
prospek pekerjaan. Inggris dipengaruhi oleh internasional daya saing. Karena kesimpulan ini akan dicapai oleh satu sama lain negara. Ruang lingkup untuk meningkatkan daya saing sangat bergantung dalam kerjasama internasional, seperti halnya pada kompetisi nasionalistik. Konsep pengukuran pekerjaan dalam arti yang kami gunakan dalam buku ini adalah dibayar atau pekerja dibayar oleh seseorang. Seorang pria mengecek rumahnya sendiri. Ia hal itu dipekerjakan, tapi bukan pekerjaan. Yang lain melukis yang dibayar dengan uang. Pekerjaan menjadi pekerjaan. Jika uang itu dibayarkan kepada perusahaan dan pada gilirannya akan membayar upah pelukis, dia bekerja murni dan sederhana. Jika tidak ada perusahaan dan uang masuk ke sakunya sendiri di wira swasta. Kriteria kami pada pekerjaan terutama sebagai mata pencaharian dalam ekonomi dengan pembagian kerja yang luas dan spesialis. Kemungkinan untuk sebagian besar laki-laki atau perempuan yang mampu mengurus diri dan secara mandiri dari orang lain hampir tidak ada. Untuk memastikan mata pencaharian itu tidak diperlukan tetapi memiliki pekerjaan yang sama. Satu pendapatan yang sesuai adalah rumah tangga yang mungkin satu orang tetapi juga termasuk sekelompok yang tinggal di alamat yang sama. Ketenaga kerjaan dan wirausaha bukan satu-satunya sumber pendapatan. Tenaga kerja. Secara keseluruhan, berbagai konsep yang berkaitan dengan pekerjaan belum sangat diperdebatkan, meskipun ada beberapa masalah di file yang diperlukan terhadap karyawan paruh waktu. Pekerjaan ganda, yaitu pekerjaan yang secara terpisah dihitung tetapi dilakukan oleh satu orang, dan pekerja yang putus asa, yaitu orang usia kerja yang putus asa dari populasi pekerjaan karena mereka tidak mencari pekerjaan hanya karena mereka percaya di sana tidak ada yang bisa ditemukan dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran. Sumber informasi utama Inggris tentang ketenaga kerjaan adalah survei angkatan kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat dan struktur pekerjaan dan pengangguran di Inggris dengan cara yang diselaraskan dan disinkronkan dengan survei serupa di semua negara komunitas Eropa. Hal itu didasarkan pada tahun 1989 yang menanggapi sampel dari 6.000 rumah tangga. Hal ini memberikan tahunan data wanita berusia 40 sampai 60 tahun berada atau sedang mencari pekerjaan. Ini tingkat aktivitas telah turun pada tahun 1988 menjadi masing-masing 12 pekerjaan. Tingkat aktivitas telah turun pada tahun 1988 menjadi 12 dan 20%. Tetapi meskipun ini bukan angka yang dapat diabaikan, mereka tidak termasuk dalam populasi konvensional usia pekerja, yaitu 16-64% laki-laki dan 16-59% untuk perempuan. 65-60 adalah usia saat menurut undang-undang pensiun tersedia dikenakan potongan untuk mereka yang meninggalkan pekerjaan. Yang berikutnya, tingkat kegiatan. Di bawah pendakian lambat angkatan kerja yang relatif tenang, di sana telah terjadi beberapa perubahan signifikan dalam kompensasi dalam 2 tahun terakhir dekade.
Departemen Ketenagakerjaan proyeksi tingkat aktivitas untuk laki-laki usia kerja lebih dari 90% di tahun 1970-an, yang turun hampir 4 poin presentasi dalam resesi, tapi rebound meski tidak sepenuhnya dalam pemulihan berikutnya, yang tampak stabilitas dalam periode proyeksi mencerminkan terutama metode penghitungan yang mengasumsikan tekanan konstan pemerintah tenaga kerja. Perbedaan antara tingkat aktivitas untuk semua usia dan usia pekerja mulai dari 10% pada tahun 1971 dan melebar menjadi 14% pada tahun 2001. Hal ini mencerminkan presentase pada tahun 1971 dan mencerminkan kecenderungan berkurangnya proporsi pria dalam kelompok usia yang lebih tinggi untuk tetap aktif secara ekonomi. Tingkat aktivitas perempuan usia meningkat kuat di tahun 1970-an. Sekian hasil presentase buku ke-8 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat malam.